Itu nun mati ketemu dengan shot langsung bacaan ikhfa ya harus kaf ha ya ain shad Hazim Hafi Posh. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini keren ya insyaallah ya. Mulai dari mat alif disukun, mat lazim, mat iwad, mat lazim harfi mukhaffaf. Kemudian dari hari ini kita tambahkan mat lazim harfi mushbah. Baik, para jamaah saudara, mari kita praktekkan bacaan syukur salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين رب السماوات والأرض الذي
تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين Ada yang mau disampaikan? Baik, para jemaah sekalian, kalau ini mata ya, mata. Qala barrabbukum lam ketemu roh. Namanya bacaan ini kan dari baca barrabbukum, tapi dibaca barrabbukum, lamnya masuk ke roh, lam roh. Ya. Namanya mat empat. Ya, betul. Mak, itu kok mutaqaribain, ya. Mutaqaribain artinya makrotnya dekat, lam roh, karena dekat dimasuk. Ada yang makrotnya sama semuanya, yaitu mat kalau sama tapi sifatnya beda, takoh, nah ya, takoh, takoh beda, takoh sama korip ya, takoh hanya tak dan itu mat itu mutajanisin ya. Kalau yang beda sifat mutajanisin, kalau makrotnya berdekatan namanya mutaqaribin. Kalau sama-sama semuanya mutamisilin. Mari kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan la sungguh, kot juga sungguh. Kalau la pendek artinya sungguh, kot sungguh banget. Walakot dan sungguh, ataina kami telah memberikan, atau memberikan atau mendatangkan. Dan sungguh kami telah mendatangkan, kami Allah mendatangkan Ibrahim kepada Ibrahim. Kami telah mendatangkan atau memberikan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim AS. Lalu kemarin kepada Nabi Musa dan juga Harun. Nah, ini juga diberikan pada Nabi Ibrahim apa yang diberikan rusdahu. Rusdahu, petunjuk untuknya, petunjuknya atau petunjuk kehidupannya. Karena pada aslinya manusia itu ya dalam kegelapan, nggak tahu arah. Di dalam kehidupan ini pasti manusia juga nggak tahu untuk apa dia diciptakan dan untuk tujuan apa dia hidup. Dan itu menjadi pertanyaan yang sangat mendasar dan kita butuh jawaban. Termasuk pertanyaan sesungguhnya kita hidup itu dari mana? Asalnya siapa yang menciptakan? Apa ujuk-ujuk ada? Sehingga atau di balik alam semesta ini sesungguhnya ada kekuatan yang pasti luar biasa. Itu siapa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti menggelayuti kita dan kita butuh jawaban. Dan jawabannya itu mungkin
dengan akal ya manusia bisa meyakini atau bisa menyimpulkan adanya kekuatan, tapi siapa dia itu nggak ketahuan. Nah itu baru butuh petunjuk wahyu. Wahyu itu diantaranya menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat kehidupan kita ini. Nah, Allah sampaikan, kami berikan kepada Ibrahim rusdahu petunjuknya atau petunjuk hidupnya, termasuk yang nanti insya Allah diberikannya kepada kita semuanya, sehingga kita mengetahui untuk apa kita hidup. Hidup untuk makan atau makan ya, untuk makan atau makan untuk hidup. Makan terus. Minum dulu dari sebelumnya, sebelum Nabi Musa dan Harun. Bapak moyangnya Nabi Musa. Jadi sebagaimana Allah sampaikan kepada Nabi Musa, Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah berikan petunjuk pada Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga sebelumnya Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim AS. Wa kunna, dan adalah kami, adalah kunna itu aslinya karena ditambah nahnu, karena ditambah nah, jadi kunna. Dan adalah kami di dengannya, dengan atau terhadap Nabi Ibrahim, terhadap Ibrahim dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh keadaannya, alimina, sebagai orang yang mengetahui atau mengetahui. Jadi Allah mengetahui tentang Ibrahim alaihissalam, kehidupan Ibrahim alaihissalam sebelum itu, ketika hidup, sesudah hidup, seperti apa. Termasuk kita, Allah tahu sebelum menciptakan kita 50.000 tahun, Allah sudah siapkan ya, rencananya dan seperti apa nanti akan diciptakan. Kemudian setelah kita diproses, kita lahir, ya kita itu Allah pun tahu setiap titik-titik kehidupan kita dimanapun kita berada, dan Allah juga mengetahui nanti kita itu akan berada di mana, termasuk ahli surga atau neraka. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah telah mengutus Allah telah mengutus Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dia telah mengaruniakan hidayah kepadanya. Hidayah atau petunjuk atau rusyd sama, petunjuk, hidayah, bimbingan, panutan atau tuntunan, dan menjadikannya pemimpin umatnya dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pemimpin atau penunjuk jalan. Jadi Allah membuat mekanisme sebagai Tuhan yang ingin membimbing manusia yang ciptakannya, tidak dibimbing langsung, tapi Allah pilih ya, di antara manusia itu orang-orang yang dan ditugasi untuk jalan yang lurus, jalan yang menjamin kehidupan yang baik, yang selamat di dunia sampai di akhir. Dengan hidayah tersebut ia telah dapat menyelamatkan dirinya dan umatnya dari kepercayaan yang sesat, dari penyembah pada selain Allah, bagaimana yang dilakukan oleh kaumnya waktu itu, termasuk ayahnya yang penyembah berhala. Ayahnya malah tukang membuatnya ya. Jadi berhala itu disembah oleh masyarakat
nanti sampai pada kehidupan jahiliyah sebelum diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya seperti itu keyakinannya. Jadi Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri, dan tidak semua orang bisa membuat ya, karena itu juga perlu keterampilan, ya, kemahiran, sehingga ada memang orang-orang yang punya spesialis membuat berhala dan menjualnya. Jadi di pasar itu ada yang jual berhala, menjual Tuhan ya. Jadi ada spesialnya. Kalau mau nikah ya, itu supaya cepat jodohnya, ambil Tuhan ini, Tuhan kasih saya. Kalau punya utang, ambil Tuhan ini, Tuhan yang pemurah gitu ya. Jadi ada tergantung kebutuhan, spesialis membuat Tuhan. Nah, termasuk yang membuat Tuhan itu bapaknya Ibrahim, namanya Azar ya. Maka kemudian Allah pilih Nabi Ibrahim untuk kemudian diangkat sebagai Rasul untuk membimbing masyarakat yang sudah sesat itu, diajak kembali ke jalan tauhid, jalan Rasul. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah benar-benar mengetahui hal ehwal Ibrahim baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya. Jadi Allah ya tahu bahwa memang dilahirkan atau disiapkan penciptaan Nabi Ibrahim itu nantinya akan disiapkan dipilih menjadi seorang Rasul. Maka dari kecilnya juga sudah terarah, sebagaimana Nabi kita dari kecil sudah baik ya, dikontrol oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang akan merusak ya, dirinya, karena dirinya memang disiapkan menjadi seorang Rasul. Nah, kalau sudah menjadi Rasul, Allah memberikan keistimewaan kekuatan untuk melemahkan orang-orang yang mendustakan. Itu disebut mukjizat ya. Jadi supaya manusia tidak mendustakannya atau akan mereka beriman percaya, maka si Rasul itu dibekali dengan hal-hal yang luar biasa, yang inginnya Allah itu manusia menyerah ya. Oh berarti itu memang bukan manusia biasa gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti bukan kekuatan dia sendiri. Dan benar mereka berkesimpulan itu bahwa yang membawa itu berarti memang seorang yang dipilih sebagai Rasul. Nah tapi Allah juga memberikan keistimewaan itu sebelum menjadi Rasul. Bahkan sejak bayi sudah ada keistimewaannya, seperti Nabi Isa yang bisa berbicara ya, kepada manusia yang waktu itu menuduh ibunya sebagai bukan zina. Kemudian Nabi kita juga banyak ya keistimewaan sebelum menjadi Nabi. Itu yang kemudian disebut dengan irhas ya. Seperti Nabi ketika ingin juga melihat konser musik gitu ya, karena dia zaman Nabi Allah jaga ya telinganya dari hal-hal yang tidak baik ya. Akhirnya ya rame-rame sama temennya ikut nonton konser musik sampai di tempat langsung tidur. Yang lainnya baru nonton sampai selesai, Nabinya tidur. Matpur, ayo pulang, udah selesai. Besoknya nonton lagi, tidur lagi ya. Akhirnya nyerah dia dari keadaan ikut sebelah itu. Nah kemudian juga peristiwa pembelahan dada ya, kemudian ada malaikat datang yang mensucikan hatinya. Atau kemudian ketika Nabi kecil bayi ya, itu biasanya orang-orang Arab itu ketika kecil
ketika bayi itu disusukan oleh orang-orang yang apa ya, orang-orang kampung gitu ya. Nah di situ waktu Nabi bayi banyak orang-orang yang juga mencari pekerjaan dengan menyusui bayi. Biasanya yang dididik orang-orang kaya karena diharapkan bayarannya bisa mahal. Kalau yang miskin takutnya nggak bisa bayar. Nah, maka bayi-bayi ya yang lain sudah dapat ibu susu. Nah, Nabi itu nggak laku karena orang tuanya miskin. Jadi akhirnya ada satu ibu-ibu yang nggak ketemu yang lain kecuali Nabi. Udahlah, daripada tangan kosong pulang kan bawa bayi, akhirnya dibawa juga si Nabi. Ya. Namanya Halimah Sa'diyah. Ya. Nah, tapi luar biasa ya ketika Halimah bawa Nabi ya, ke rumahnya itu terjadi hal-hal yang luar biasa ya. Jadi setelah Nabi ada di rumah Halimah itu tiba-tiba hewan-hewannya itu kemudian sehat, kemudian air susunya deras sekali, padahal sebelumnya itu susah ya. Pokoknya terjadi hal yang luar biasa yang membawa keberkahan bagi keluarga. Nah ini termasuk irhas ya. Juga Nabi ya kemudian diberikan kemampuan kecerdasan ketika terjadi pembongkaran renovasi Ka'bah setelah peristiwa banjir, Ka'bahnya runtuh kemudian dibangun kembali pada waktu Nabi masih remaja ya. Nah dibongkar, nah terjadi percekcokan ketika meletakkan Hajar Aswad karena itu ya akan sangat menunjukkan bahwa orang yang meletakkan itu adalah orang yang sangat mulia, sehingga orang berebut, hampir terjadi ya berantem lah antar para tokoh-tokoh Quraisy. Nah disitulah kemudian Nabi tampil menjadi orang yang sangat bijaksana ya. Akhirnya ketika disepakati siapa besok pagi yang pertama kali hadir di Ka'bah, maka dialah yang berhak menentukan siapa menentukan atau yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang paling duluan adalah Nabi, belum jadi Nabi Muhammad gitu ya. Nah Nabi Muhammad ya, nah disitulah tampak dan kecerdasan beliau ketika beliau kemudian meminta seluruh ketua-ketua suku atau para tokoh-tokoh kabilah Quraisy itu memegangi ujung-ujung kain yang kemudian di atas kain itu diletakkan Hajar Aswad. Selanjutnya Nabi lah yang mengangkat Hajar Aswad itu ke tempat. Maka dari peristiwa itu dan orang-orang menjuluki Nabi sebagai Al-Amin ya. Baik ya, ini bahwa apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim baik sebelum maupun sesudahnya itu semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Disiapkannya Nabi Ibrahim untuk menjadi Rasul, kemudian saat menjadi Rasul juga terus dibersamai oleh Allah sehingga sampai kemudian Allah juga menjaganya dari ancaman hukuman Namrud yang membakarnya sehingga Nabi Ibrahim selamat. Itulah ketika ia berkata, ia Nabi Ibrahim berkata, ketika ia Nabi Ibrahim berkata, diabihi kepada ayahnya yang berprofesi sebagai produsen, sebagai pembuat berhala.
Jadi kaumnya itu menyembah berhala, Tuhan-Tuhannya produksi dari ayahnya Nabi Ibrahim. Wa qaumihi dan kaumnya. Ma hadhihi tamathil allati antum la'akifun. Ma hadhihi apa ini? Ma hadhihi apa ini? Tamathil sama dari timsal. Timsal itu patung. Jadi ma hadhihi tamathil apa ini patung-patung? Allati yang antum kalian kalau laha terhadapnya akifun, ya kayak kita ini tikam ya, bersimpu duduk berdiam di situ ya, akifun tekun beribadah ya. Jadi seperti jadi asal katanya sama dengan itikaf, apa yang beritikaf juga artinya datang secara khusus ya, kemudian berada di masjid dan mengambil posisi khusus untuk dia menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, kalau kita itikaf dengan Allah ya, hari ini kaumnya Nabi Ibrahim itu itikaf di depan berhala ya. Itikaf ya, beribadah, sujud ya, dan mendekatkan diri kepada berhala. Apa-apaan ini kenapa kalian intinya gitu ya, apa yang kalian lakukan dengan berhala-berhala ini? Makanya ini dibuat oleh kalian sendiri ya, disembah. Disembah, dimintai apa hajatnya, kemudian atau dimintai perlindungan dari berbagai ancaman. Ayat 52 ini menggambarkan langkah-langkah dakwah Nabi Ibrahim melalui dalam meluruskan akidah umatnya ya. Waktu itu pada menyembah berhala. Nah, yang dilakukan adalah dengan metode bertanya. Jadi ini salah satu metodologi yang memang benar diangkat dalam Al-Quran. Allah mengajarkan cara pendekatan ya, melalui pertanyaan, dan itu juga digunakan dalam banyak ayat ketika Allah mengawali sebuah permasalahan itu kemudian dengan pertanyaan seperti amma yatasaalun al-qari'ah. Jadi metode bertanya bukan tahu, tapi bertanya untuk mengingatkan. Yang ditanya itu dengan hal-hal yang aneh gitu ya, yang dilakukan itu suatu yang aneh, lucu. Ma'adil tamatilu allati antum laha akifun. Apa itu berhala-berhala yang kalian sembah? Kenapa kalian sembah? Qala berkata Nabi Ibrahim berkata barrabbukum, bahkan sebenarnya ini itu ada ungkapan sebelumnya ya, ungkapan sebelumnya yang menyimpang, yang salah, kemudian diklarifikasi ya oleh penyampainya yang sesungguhnya tidak seperti itu ya. Yang loncat tadi 52 langsung gimana ya. Nah, ini sorry persiapannya sudah ngantuk ya. Lalu mereka berkata, wajadna kami mendapati ya,
Mereka berkata, kaumnya berkata, kami mendapati, kenapa ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan atau yang kalian percayai sebagai Tuhan, padahal itu adalah berhala-berhala yang kalian buat sendiri. Ada yang dari paku, ada yang dari tanah, dari kayu, dan terigu juga. Kami karena kami memang dapatkan atau warisi ya dari abah-anak, dari bapak-bapak kami, dari orang tua kami, dari nenek moyang kami. Laha abidin, kepada berhala-berhala itu abidin, mereka orang-orang yang menyembah. Kami temui mereka menyembah berhala. Ya, itu adalah warisan leluhur kita. Ya, itu kira-kira. Ya. Jadi itu sebagai satu-satunya alasan itu dilakukan oleh orang tua. Sehingga ini juga mengingatkan, ya orang tua kita bagus, ya, tapi tidak semuanya yang diwariskan bagus. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah ini kita adalah dari generasi yang memilih yang bagus kita teruskan, yang tidak bagus ya ditinggalkan. Ya. Jadi seperti itu. Maka ada dalam pesantren itu ada kaidah, ya, prinsip dalam mengambil sesuatu yang datang dari sebelum kita atau orang tua kita, ya, atau generasi sebelum kita, itu al-aqdu bil jadi mengambil sesuatu yang baik dari sebelumnya, tapi kemudian mencari atau melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, gitu ya. Ini baru lupa. Ya intinya itu. Oke nih, al-aqdu bil qadimis sholih, ya. Wal aqdu bil jadidil aslah. Jadi mengambil sesuatu yang lama, yang bagus diteruskan. Ada yang dari orang tua kita bagus-bagus, tapi sekarang nggak ada. Dulu yang namanya Abdus Marim itu ngaji, ya. Sekarang kayaknya udah nggak kelihatan, ya. Mudah-mudahan berpindah di waktu yang lain, ya, yang mungkin sore atau kebiasaan yang dulu bagus-bagus ada yang hilang, ya. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah yang bagus-bagus harus dilanjutkan. Yang dulu yang ada yang lebih bagus lagi, itu yang sudah diwujudkan lagi, ditingkatkan lagi, ya. Baik, ya. Allah, maka Ibrahim berkata, lakot kuntum, sungguh adalah kalian, antum adalah kalian, wa abaukum, dan ayahnya kalian, fi dolalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Ini yang disampaikan Nabi Ibrahim, ya. Sehingga memang ini mengajarkan kita adanya keberanian. Namanya dalam salah satu sifat-sifat terpuji itu ada namanya asyaja, ya. Artinya berani dalam pertama mempertahankan keyakinan yang benar yang kita miliki, ya. Itu perlu
saja, ya. Jangan sampai kita udah biasa ngaji ya atau biasa sholat, ya. Nanti kita berada di tempat umum kita malu sholat, ya. Itu namanya nggak punya kesenangan saja, atau malu baca Al-Quran, atau malu mengucapkan salam. Hal-hal yang menjadi identitas dari agama kita merasa minder, nah, itu namanya tidak saja. Kemudian yang kedua saja adalah membela, ya, membela dan menegakkan kebenaran. Nah, ini seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika melihat kemungkaran, mungkin ya secara suatu yang dipikir Nabi Ibrahim itu beres itu, ya. Ketika seluruh umatnya itu sesat, dia ngomong seperti itu pasti ada resikonya, ya. Nah, maka berani atau saja itu adalah sikap teguh ya hati dalam mempertahankan kebenaran dan membela kebenaran dan siap menghadapi resikonya, ya. Bagaimana Nabi juga ketika berdakwah, beliau memulai dari dirinya sendiri. Belum ada orang Islam kecuali beliau sendiri. Nah, sementara masyarakatnya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan ketika beliau mengajak, mengingatkan seperti itu, ya pasti resikonya berat. Nah, apa juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan, "Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin." Sungguh kalian dan ayah kalian, termasuk ayahnya sendiri, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Sungguh betul sesat suatu yang lucu dan menggelikan karena menyembah dan meminta sesuatu dari benda-benda yang dia buat sendiri, gitu ya. Jadi dipuja-puja, dihormati, diagungkan, ya. Padahal itu dibuat sendiri, gitu ya. Yang lucu lagi ya yang diceritakan Sayyidina Umar, ya, menyembah berhala dari terigu. Ketika capek, lapar, itu terigunya dimasak dan dimakan. Qalu, mereka berkata, "Ajibtana, apakah kamu datang kepada kami?" Ya, mereka menjawab, "Apakah yang kalian atau yang kamu sampaikan itu bil haqqi adalah kebenaran? Am anta minal la'imin, ataukah kamu itu termasuk orang-orang yang bermain-main kalian, atau kami itu ya mempermainkan kita atau bercanda dengan kata-kata itu?" Nanti yang kembali yang tadi ya. Qala, berkata Nabi Ibrahim, "Bal rabbukum rabbus samawati." Nah, tadi disampaikan bal ini adalah ungkapan atau idiom disampaikan itu untuk mengklarifikasi, ya, mengklarifikasi atau meluruskan suatu yang salah yang sebelumnya. Jadi kalau yang tadi disampaikan tentang penyembahan berhala itu sebagai suatu kesesatan, maka yang benar adalah Rabbukum Rabbus samawati wal ardi. Bahkan sebenarnya Tuhan kalian yang sesungguhnya itu adalah Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya, Tuhan pencipta, pemilik langit dan bumi. Yang mestinya disembah itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang memelihara langit dan bumi. Alladzi yang ini alladzi yang fatarahunna, dia menciptakannya, ya. Dia
Tuhannya semua alam semesta mestinya, ya. Bukan malah Tuhan yang dibuat sendiri, yang harus disembah, yang harus diagungkan, yang harus dimintai perlindungan. Itu adalah Tuhan seluruh alam, Tuhan langit dan bumi, ya. Yang menciptakannya, yang menciptakan langit dan bumi itu. Nah, kalau kita percaya bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan, ya, dikendalikan oleh Tuhan, dikelola oleh Tuhan, karena nggak mungkin terjadi sendiri, ya. Nggak mungkin benda-benda sedemikian banyak, benda-benda langit yang besar-besar itu bergerak dengan gerakan yang sangat teratur, itu kemudian berjalan sendiri. Pasti ada yang menjalankannya, mengendalikannya. Siapa dia? Ya. Nah, itu jawabannya nggak ada. Kalau dicari di kepala, di logika nggak ada. Ya. Itu jawabannya harus wahyu. Dzalikumullahu rabbukum. Ya. Yang kamu cari itu yang mungkin kalau nggak ketemu jawabannya bingung, ya, siapa sesungguhnya. Nah, itu nggak ada jawabannya kecuali benar Allah menurunkan dzalikumullahu rabbukum. Itu adalah Allah Tuhan kalian, gitu ya. Rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna, yang menciptakannya langit dan bumi, semuanya diciptakan oleh Dia. Wa ana, dan aku ala dzalikum, atas dan demikian itu, minasyahidin, termasuk orang-orang yang menjadi saksi, ya. Aku bersumpah, ya, bersaksi bahwa Tuhan kalian, Tuhan kita semuanya itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Itulah yang harus disembah, ya. Ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian, bukan yang kalian ciptakan. Balik-balik, ya. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian. Nah, ini yang Tuhan yang diciptakan sendiri, ya kan, aneh. Balik lagi sini. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk kisah yang dijelaskan secara panjang lebar, karena di dalam Al-Quran itu salah satu kandungannya adalah kisah. Nah, salah satu kisah itu ya kisah para nabi, para rasul. Ada yang diceritakan itu pendek-pendek saja, seperti kisah Nabi Zulkifli, yaitu Nabi Ilyasa, itu kan sedikit, ya. Tapi kalau kisah Nabi Ibrahim ini yang termasuk banyak, ya. Dan yang paling banyak lagi adalah kisahnya Nabi Musa, yang paling banyak, ya. Dan Nabi Ibrahim termasuk yang banyak dipisahkan dalam Al-Quran. Semua kejadian dalam kisah kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim adalah dalam pengawasan Allah dan juga dalam petunjuk dan pertolongannya. Ya, Allah yang ingin mengingatkan Ibrahim dengan segala kisah-kisah keagungannya, itu semuanya atas pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir terkait dengan sikap dan perilaku keagamaan mereka.
memang logika pikiran bukan segala-galanya, ya. Tetapi Allah karuniakan akal kepada manusia untuk menangkap sinyal hidayah yang dibawa oleh Al-Quran, serta menghindarkan manusia dari sikap dan tindakan bodoh, tindakan konyol atau sesat, atau bahkan lucu dan mengerikannya yang mereka lakukan, yang jelasnya ketika perbuatan itu tidak mengikuti petunjuk Allah, pada ujung-ujungnya akan membawa kepada kesesatan dan kesesatan. Ya. Jadi memang Allah memberikan manusia itu suatu yang sangat istimewa, yaitu akal. Yang dengan akal itu Allah tinggikan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah bahkan kemudian Allah menitipkan alam semesta ini kepada manusia untuk menjadi khalifahnya, menjadi pengelola kehidupan ini, karena manusia punya otak, punya akal, ya. Nah, hanya saja dalam mencerna dan memahami hakikat kehidupan ini tidak cukup akal, ya. Maka akal harus dibimbing, ya. Akal harus dipacu untuk berpikir, tetapi harus dipandu, dibimbing oleh Al-Quran. Makanya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi akal harus terus berpikir, tapi dalam berpikir tidak boleh liar, ya. Dia harus mengikuti batasan-batasan yang diberikan oleh Al-Quran, ya. Sehingga tidak kebablasan, tidak menyimpang. Jadi frame-nya itu adalah Al-Quran. Iqra tapi harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga kalau pemikirannya mentok, ya, maka kembalikan kepada Al-Quran. Dan tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi kita boleh berpikir untuk menemukan rahasia-rahasia kehidupan yang kita pandang itu memang benar, ya. Tapi pada akhirnya klarifikasi kebenaran itu harus dikembalikan kepada kebenaran mutlak, yaitu Al-Quran, ya. Misalnya dalam ilmu pengetahuan ada analisa-analisa atau pemikiran-pemikiran, ya, yang dilahirkan oleh daya akal manusia, ya. Apa yang disampaikan oleh Darwin tentang teori evolusi manusia, ya, bahwa manusia itu hasil dari perkembangan evolusi dari binatang yang berupa kera, ya. Aslinya manusia itu bukan manusia tapi monyet, ya. Tapi dengan perkembangan waktu, ya, monyet berevolusi kemudian lama-lama menjadi manusia, ya. Itu dalam teori yang disampaikan kita. Nah, apakah teori ini benar, gitu, ya? Jadi kan kita mengatakan bahwa dia berpikir, ya, dia berpikir dan kemudian mengkaitkan apa yang terlihat di dalam kehidupan ini, kemudian diambil kesimpulan bahwa manusia itu berevolusi. Nah, apakah benar? Nah, ternyata Al-Quran tidak seperti itu, karena Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan manusia yang pertama kali adalah Adam, ya. Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa tercipta tidak sebagai monyet, ya, tapi sebagai manusia, sehingga terjadi dua hal yang berbeda, ya, antara pertama kali monyet dengan pertama kali manusia. Yang mana yang benar? Nah, dalam keadaan seperti ini kita harus ya membenarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu kebenarannya mutlak, absolut, ya. Sementara daya pikir manusia itu
Jadi bisa benar bisa salah. Siapapun boleh berteori, apakah asalnya monyet, asalnya kerbau itu terserah ya, boleh-boleh saja. Tapi benar enggak ya itu. Nah, kita harus kembalikan pada ukuran kebenaran yang bersifat absolut. Dan itu yang kita yakini hanya Al-Quran. Ya. Dulu manusia tahunya bumi kan datar, ya. Kemudian manusia menemukan atau menyimpulkan bahwa ternyata bumi kita nggak datar, tapi bulat. Nah, benar nggak bumi ini bulat? Nah, dibawa pada Al-Quran. Apakah Al-Quran mengiyakan bumi bulat? Nah, iya, ya. Sehingga di situ ada ada verifikasi yang dilakukan Al-Quran, ya ternyata sama dengan apa yang pada akhirnya memang kebenaran itu ya harus bertemu antara apa yang dipikir oleh manusia dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka petunjuk kehidupan kita itu ada dua, ada ayat-ayat kauniyah yang harus dicermati oleh manusia dengan pikirannya, dengan akalnya, dan juga ayat Quraniyah yang harus juga dibaca, dipahami untuk menemukan titik temu dengan apa yang dilihat, dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah, ini para jemaah sekalian ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, karena dialog itu adalah yang bersifat logika. Bagaimana kalian menyembah tuhan-tuhan yang kalian buat sendiri, mikir gitu ya, minta sesuatu kepada benda-benda yang dibuat sendiri. Ya. Mestinya yang dipertuhan oleh kita itu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta yang kita temui, yang kita hidup di dalamnya dengan segala fasilitasnya. Maka itu yang penciptanya yang kita sembah. Jangan kita menyembah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, ya, itu kan logika. Ya. Nah, dalam membangun keyakinan, ya, Al-Quran memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita, karena Islam ini akan sangat kuat ya, diterima oleh orang-orang yang punya kecerdasan dan menggunakan akal pikirannya, ya. Akal pikirannya, ya, kemudian dengan petunjuk Al-Quran maka semakin kuat ya keyakinannya. Baik, lanjutkan. Wa tallahi, dan demi Allah, kata Ibrahim, laqidanna, sungguh aku akan membuat tipu daya atau membuat makan, ya, membuat bukan makan ya jangan, ya, tapi membuat rencana untuk membuat perhitungan terhadap berhala-berhala kalian, ya, yang menyebabkan kalian menjadi sesat, ya. Karena kesesatan manusia ya bisa juga disebabkan oleh karena adanya faktor-faktor yang menjadi penyesat, itu medianya, ya. Jadi di antara yang menyesatkan manusia itu media, misalnya kalung ya, kalung jimat ya, atau apa ya, ising atau cincin atau sabuk ya, yang itu diyakini ya menjadi kekuatannya. Nah, itu juga penyebab, faktor penyebab. Maka ketika kita ingin menyelamatkan seseorang, penyebabnya harus dihilangkan. Ya. Jadi misalnya kita ingin menterapi seseorang yang terkena pengaruh gangguan jin, ya, supaya dia kemudian tidak diganggu dan dia tetap berada di jalan yang baik, ya. Maka caranya jinnya diusir, medianya dibuang, dibakar, ya.
Jangan sampai jinnya diusir, medianya masih ada di bawah, nanti datang lagi. Itu media itu kayak ini, kayak apa ya? Ya kayak tempatnya jin itu nongkrong di situ, jadi medianya dibuat. Nah begitu juga ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya itu menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim memandang bahwa berhala itulah salah satu faktor penyebab mereka sesat, berhalanya. Makanya Nabi Ibrahim, aku akan membuat perhitungan pada berhala-berhala itu, ya. Ba'da antuallu, sesudah kalian berpaling, mudbirin, meninggalkannya. Ya. Mungkin ini disampaikan secara terbuka, mungkin juga dalam hati. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim berpikir apa yang masalahnya, ya. Dan beliau mencoba mencari solusinya atau gimana cara menghindarkan masyarakatnya itu dari penyembahan berhala. Oh kalau begitu berhalanya buang aja, ya. Nah itu yang direncanakan oleh Ibrahim, ya. Ini termasuk salah satu langkah dakwah Nabiullah Ibrahim, yaitu menghilangkan sumber atau sarana kesesatan, yaitu berhala. Tidak terlalu penting apakah beliau sampaikan kata tersebut kepada kaumnya secara langsung atau hanya di dalam hati. Mungkin di dalam hati, karena kalau langsung harus menangkap. Hikmah terpenting dalam rangka ini adalah perlunya memiliki jiwa yang terus hidup, ya. Jadi dari penggalan kisah ini, ya, kita bisa mengambil hikmah, ya, perlunya jiwa yang terus hidup, peduli pada lingkungan, membangun kebaikan dan menolak kemungkaran. Itu hendaknya, ya, tumbuh dalam setiap hati orang yang beriman, yaitu jiwa peduli pada lingkungan, untuk bersama-sama terus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan kita dan menolak setiap gejala-gejala yang timbul, ya, dari kemungkaran yang akan terjadi. Nah, karena di perumahan kita ini juga, ya, ada, ya, kadang-kadang benih-benih kemungkaran yang mulai muncul. Maka sebelum berkembang menjadi besar, ya, menjadi kuat, maka hendaknya kita bisa lebih cepat untuk menghindarkannya. Ya. Belum lama ini ada penangkapan terhadap, ya, pembuat, ya, atau pengedar, ya, narkoba di rumah kita, di kampung kita, ya. Dulu ada yang macam-macam, ya, tapi alhamdulillah, ya, tidak lama segera diketahui dan bisa diselesaikan. Nah kedepannya juga mari kita bersama-sama membangun kekuatan bersama untuk menghindarkan kampung kita ini dari berbagai perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Karena perilaku menyimpang itu akan menarik atau menyebabkan masalah, menyebabkan bencana di kehidupan bersama, ya. Kalau bencana terjadi, nanti kita semuanya sama-sama menanggung, ya. Sehingga, ya, jangan sampai penyebabnya itu kita biarkan. Makanya Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, kekuasaannya, ya. Maka kekuasaan itu penting bagi seorang muslim, itu secara kolektif, secara entitas sebagai umat Islam harus memiliki atau harus berkuasa, ya. Karena kekuasaan itu penting untuk digunakan dalam amar ma'ruf, ya. Karena amar ma'ruf yang nahi munkar itu akan efektif kalau melalui kekuasaan, ya. Hukum kita itu yang mengendalikan penguasa. Kalau penguasanya justru penjahatnya, teman-temannya aman, penjahat-penjahat yang lain aman, ya.
Tapi kalau penguasanya itu orang baik, ya penjahatnya bisa diselesaikan, gitu ya. Nah, jadi nggak menjamin negara kita negara hukum aman. Kalau yang penguasanya justru yang sekongkol dengan para penjahat, ya nggak ada maksud, nggak ada apanya, nggak ada kekuatan, ya. Sehingga kalau rupiah itu dengan kekuasaan, makanya pilkada ini harus menjadi momentum untuk mengantarkan orang-orang yang baik, ya, supaya kekuasaannya itu bisa digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, jangan kebalik. Kekuasaannya itu menjadi kong kali kong untuk merampok uang negara, untuk mendolimi rakyat, ya. Hanya pilih yang benar. Baiklah yastati apabila stabilisasi, maka jika kalian dapat dia tidak bisa dengan kekuasaannya, kalau karena tidak mempunyai kekuasaan, maka dengan lisannya dia datang dengan mengingatkan. Ya. Kalau tidak berani, fabiqolbi, maka dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Tapi itu posisi yang kata Nabi pada karena beriman itu adalah posisi orang yang dimana paling lemah, ya. Jadi nggak berani. Nah, itu yang punya saja itu kalau kita melihat perkara tapi nonton aja nggak berani menyampaikan, ya, nggak berani menghalangi. Demikian para jemaah sekalian, kita di pagi hari ini, ya, kita sedikit membaca tentang kisah Nabi Ibrahim. Intinya kisah seseorang yang menginspirasi kita semuanya untuk hadir di dalam masyarakat ini dengan kepedulian terhadap kehidupan kita, untuk kita sama-sama membangun kebaikan dan menghilangkan segala kemungkaran, ketidakadilan, kemaksiatan, ya. Kita hilangkan, kita hindarkan dari masyarakat. Ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Cukup, ya. Dan insya Allah dilanjutkan nanti sesi malam untuk kajian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.